Selamat malam saudaraku, Shalom. Malam ini saya mengajak, mari kita mensyukuri setiap berkat yang kita dapatkan, kita raih, kita nikmati dalam kehidupan kita dari Tuhan. Tetapi mari kita juga menyadari saudaraku, bahwa di balik berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu, Tuhan menitipkan berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga saudaraku, di saat kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mari kita juga menjadi orang-orang yang mau berbagi berkat kepada sesama kita, kepada orang-orang sekitar kita. Agar semua orang mengalami, menerima, dan dapat menikmati berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat merupakan sesuatu yang sangat diinginkan, diharapkan, dan dirindukan oleh setiap orang termasuk kita. Sehingga saudaraku, di saat kita berdoa, seringkali kita berdoa, Tuhan berkatilah keluargaku, berkatilah anak-anakku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah kehidupanku, berkatilah semuanya. Berkat kita minta, kita harapkan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, seringkali kita lupa bahwa sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu Tuhan titipkan untuk kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga semua orang juga mengalami, bisa menikmati dan mendapatkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita mengalami dan merasakan berkat dari Tuhan. Sehingga saudaraku, Tuhan ingin ketika kita diberkati Tuhan, kita pun juga menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, hal ini juga dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Jemaat mula-mula pada waktu itu sangat diberkati Tuhan. Mereka berhasil dalam penginjilan. Khususnya Rasul Petrus ketika khotbah pertama kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pertama kali, dikatakan ada 3.000 orang yang bertobat. Dan kuasa Allah juga dinyatakan melalui Petrus. Menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan saudaraku, bayangan bersaja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pendek kata saudaraku, jemaat mula-mula sangat sukses di dalam menjangkau banyak orang, membuat banyak orang bertobat. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang merelakan hartanya, menjual hartanya, diberikan kepada para rasul untuk pelayanan pada waktu itu. Kehidupan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan pun membuat berhasil dan membuat banyak orang menjadi bertobat, percaya, dan bersama-sama melayani dalam suka duka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala berkat yang dirasakan dan dialami oleh orang-orang atau gereja mula-mula pada waktu itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada mereka, ada orang-orang yang mengeluh, ada orang-orang yang bersungut-sungut karena di balik kesuksesan, di balik berkat yang jemaat mula-mula terima dan alami, ada pelayanan yang terlupakan.
janda-janda, orang-orang miskin yang seharusnya ditolong, dibantu mendapatkan apa yang dinamakan diakonia, terlewatkan. Mereka tidak melakukannya. Mereka diberkati Tuhan, tetapi tidak membagikan berkat itu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian saudaraku, untuk mengantisipasi itu, para rasul memilih 7 orang diaken yang khusus ditugasi untuk membagikan berkat kepada orang-orang miskin, membagikan berkat kepada janda-janda yang sangat membutuhkan berkat dari Tuhan. Agar apa, saudara? Agar mereka pun, orang-orang miskin dan janda-janda itu juga mengalami, juga mendapatkan, juga menikmati berkat Tuhan, dan mereka tidak kekurangan dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, ketika 7 orang diaken sudah dipilih, pelayanan kepada janda dan orang-orang miskin sudah dilakukan, maka mereka pun semakin mengalami berkat-berkat Tuhan yang semakin luar biasa. Orang-orang Kristen semakin banyak, orang-orang militan dan mempercayakan hartanya dibagi untuk orang lain juga semakin banyak. Dan Tuhan pun juga semakin menambah-nambahkan talenta, menambah-nambahkan kemampuan, menambah-nambahkan orang untuk saling melayani seorang dengan yang lain. Mereka diberkati dan mau menjadi berkat bagi sama mereka. Mereka diberkati dan mau berbagi berkat dengan orang-orang sekitarnya. Sehingga saudaraku, pelayanan gereja mula-mula menjadi sebuah pelayanan yang sangat menggembirakan, menjadi sebuah pelayanan yang saling menguatkan, menjadi sebuah pelayanan yang saling melengkapi, membuat pelayanan yang semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, yang dinamakan berkat Tuhan itu senantiasa kita alami, kita dapatkan, kita rasakan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan berupa kesehatan, berkat Tuhan berupa kekuatan dan kemampuan jalani suka duka hidup. Berkat Tuhan berupa rezeki, berkat Tuhan berupa pengalaman-pengalaman akan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sangat banyak, bahkan sangat melimpah berkat-berkat Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mengajak, janganlah kita hanya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu sendirian dengan anggota keluarga kita saja. Tetapi mari kita memberikan hak orang lain atas berkat Tuhan itu dengan kita mau berbagi dengan mereka. Jadilah berkat bagi orang-orang sekitar kita juga. Sehingga saudaraku, kita akan semakin mengalami berkat Tuhan. Orang-orang sekitar pun juga akan mendapatkan, akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita bahagia karena berkat Tuhan. Orang-orang sekitar kita pun juga dibuat bahagia karena mereka mengalami berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Sehingga saudaraku, mari ketika kita suka diberkati Tuhan, mari kita juga bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tetapi mampukan kami juga ya Tuhan, untuk mau berbagi dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, Engkau dampingi, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan
bagi yang mengalami sakit penyakit. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan keluarga-keluarga rekan-rekan kami, agar di dalamnya ada kerukunan, ada kebahagiaan dan berkat dari hari ke hari. Kami juga rindu ya Tuhan, pelayan kami di gereja kami masing-masing juga semakin diberkati dan semakin mampu menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa merasakan berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.
Ooh.